Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa kembali bertemu di channel Mustanir Media. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan perjuangan beliau kita dapat mengenal Islam, dapat menjadikan Islam sebagai pedoman hidup kita. Rasulullah sebagai contoh teladan dalam seluruh kehidupan kita. Beliau menjadi contoh dalam segala aspek dalam kehidupan kita. Teman-teman pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di rubrik ini, kantin remaja, kajian rutin remaja. Ya, mudah-mudahan yang mengikuti ini senantiasa dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, bertambah ilmunya, berkah ilmunya. Ya, silahkan untuk para pemuda, kemudian remaja, silahkan gabung ya. SMP, SMA, anak kuliahan, silahkan bergabung. Kemudian kalau ada yang bertanya, bagaimana dengan yang sudah nikah, kemudian orang tua, ya silahkan saja. Kalau mau ikut mendengarkan, tafadhol silahkan. Teman-teman pemirsa dimanapun berada, tidak lama lagi ya, kita akan menemui tahun baru Hijriah, ya, 1 Muharram 1443. Kita sudah berada di penghujung Zulhijjah, yaitu di penghujung Zulhijjah 1442 Hijriah. Ya, di mana kita tahu bahwa bulan Hijriah itu adalah tahun Hijriah itu adalah tahunnya umat Islam. Ya. Dimulai dari Muharram, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, dan seterusnya sampai Zulhijjah. Kembali lagi ke Muharram. Tidak lama lagi ya, hari Rabu itu sudah masuk 1 Muharram. Kalau di tanggal ya. Nah, apa makna Hijriah ini? Makna hijrah ini ya, Hijriah itu diambil dari hijrah. Kemudian apa saja bekal yang kita siapkan untuk menghadapi hijrah ini. Oleh karena itu, kita akan share PowerPoint ini ya, yang ada di hadapan kita semuanya. Mudah-mudahan nanti bisa menyimak hingga akhir, sehingga nanti ilmunya dapat semua dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Nah, berbicara masalah hijrah, ya, yang dimana pada sore hari ini kita mengambil tema atau mengambil judul bekal hijrah di jalan Allah. Nah, ini bagaimana? Ya, silahkan nanti disaksikan. Bekal hijrah di jalan Allah. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata kalau kita melihat sejarah para nabi di dalam Al-Qur'an, ternyata yang melakukan hijrah itu tidak hanya Nabi Muhammad saja, bukan hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah yang kami sebutkan di sini: Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Soleh, Ibrahim, Lut, Shu'aib, Nabi Yakub, Nabi Yunus, Nabi Isa, dan sebagainya. Nah, beliau juga melakukan hijrah. Bagaimana hijrah mereka? Nabi Nuh misalnya, Nabi Nuh ketika berdakwah di tengah kaumnya, kemudian apa, kaumnya tidak banyak sekali tidak mau ikut. Nabi Nuh itu umurnya dikatakan di dalam hadis 1000 tahun dikurang 50 tahun. Berarti sekitar 950 tahun. Itu Nabi Nuh. Akan tetapi sedikit sekali yang ikut beliau. Ya. Jadi Nabi Nuh ini ya, itu dakwahnya malah dikatakan itu siang dan malam. Ya. Berbeda dengan kalau kita berbicara Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
siangnya dakwah, malamnya apa? Menghidupkan malamnya, ya, sholat tahajud dan sebagainya. Nah, mereka ini Nabi Nuh alaihissalam itu siang malam berdakwah, akan tetapi sedikit pengikut hingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk hijrah. Ya, ketika beliau diminta untuk buat kapal ya, yang nantinya akan diturunkan banjir, ya, buat kapal di atas gunung, kemudian beliau membuat, diperintahkan Nabi Nuh untuk apa? Membawa sepasang-sepasang ya, makhluk sepasang ya, dan berserta kaum yang mau mengimani Allah, mengimani Nabi Nuh pada saat itu. Hingga singkat cerita terjadilah banjir, kemudian setelah itu sampai anaknya juga tidak ikut, istrinya juga tidak ikut. Ya. Kemudian sampai kepada eh, setelah itu peristiwa itu berlalu, ya, Nabi Nuh hijrah. Kemudian Nabi Soleh juga hijrah. Ya, ketika kaumnya tidak mau mengikuti beliau, ya. Ada terkenal dengan untanya Nabi Soleh. Ketika pada saat itu diminta untuk bergiliran untuk minum, kalau tidak perhatikan ini unta kepada kaumnya, maka nanti akan ada azab. Ya. Apa yang terjadi? Ternyata kaumnya tidak mengikuti kata-kata Nabi Soleh. Ya. Akhirnya pada saat itu ada yang apa namanya, peringatan Allah turun, kemudian Nabi Soleh pun hijrah. Nabi Ibrahim pun seperti itu, hijrah. Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim hijrahnya ke Syam, kemudian hijrah ke Palestina. Ketika kaumnya tidak mau mengikut beliau. Begitu pula Nabi Lut. Nabi Lut alaihissalam juga hijrah. Ketika kaumnya pada saat itu terkenal dengan bangsa Sodom. Bangsa Sodom ini itu di daerah Yordan. Pada saat itu kaumnya tidak mengikuti Nabi Lut. Kemudian Nabi Lut setelah itu bangsanya, kaumnya kena diberi azab oleh Allah. Kemudian pada saat itu apa? Ya, diceritakan di dalam ayat Al-Quran, ya, tanah itu sampai dibalik, yang dari bawah ke atas ke bawah. Nauzubillahi min dzalik. Inilah azab Allah bagi yang tidak mengikuti perintahnya. Kemudian Nabi Lut pada saat itu hijrah, mencari tempat yang lebih kondusif untuk dakwah pada saat itu. Nabi Syuaib pun seperti itu, sampai diusir dari tempatnya. Ya, diusir, pergi kamu dari sini ya. Karena pada saat itu kaumnya tidak mau mengikuti Nabi Syuaib. Ya. Jadi ternyata memang sejak zaman Nabi terdahulu, ya begitulah dakwah. Ketika pada saat itu satu kaum tidak mau menerima dakwah itu, dia biasanya menyuruh pergi pengemban dakwahnya, atau menyuruh pergi pada saat itu nabinya. Ya. Jadi kita sudah tidak heran ketika kita menyampaikan ayat-ayat Allah, kemudian dituduh apa? Radikal. Kemudian apa? Kearab-araban. Kalau mau Islam, ya udah sana aja loh, ke Arab sana. Pernah suatu ketika saya membaca dalam sebuah artikel ya di media nasional. Jadi diceritakan di situ ada perdebatan antara dua orang, antara yang mau syariat Islam ditegakkan dan yang tidak. Dia tanya, kalau kamu, ayo kita harus syariat, bilang orang yang pro terhadap syariah ini. Kemudian yang tidak pro ini mengatakan, kalau kamu mau syariat, jangan tinggal di Indonesia, tinggal di Arab sana. Kemudian yang pro syariat ini mengatakan, kalau kamu tidak setuju dengan syariatnya Allah, ya sudah, minggat saja kamu dari buminya Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya, jadi sejak zaman Nabi terdahulu itu memang ada seperti itu. Pengusiran ya, untuk orang-orang yang menyampaikan ayat-ayat Allah ketika mereka tidak setuju, ya, seperti itu, karena egois mereka. Ya, ya. Kalau gorizah, kalau bahasa kita, gorizah bakoknya yang tinggi pada saat itu,
ya kan? Kemudian tidak mau menerima apa-apa yang disampaikan oleh nabinya, ya. Seperti itu. Kemudian Nabi Yakub juga seperti itu. Kemudian Nabi Yunus, ya kisahnya Nabi Yunus ya pada saat itu kaumnya tidak mau menerima ya, belum ada perintah hijrah, dia hijrah duluan. Akhirnya pada saat itu ditegur oleh Allah ya kan, kalau kita lihat kisahnya di dalam Al-Qur'an ya itu sangat sering sekali kita dengar ya. Kemudian Nabi Yunus naik kapal ingin hijrah ke suatu tempat. Pada saat itu terjadi gelombang besar sehingga kapal ini oleng, mau tidak mau barang-barang harus dikeluarkan. Setelah barang-barang dikeluarkan ternyata apa? Harus ada satu orang yang dibuang. Akhirnya mereka melakukan undian lah di kapal itu. Dan anehnya pada saat mengundi siapa yang akan dibuang ke laut ternyata siapa? Terus-terusan keluar namanya Nabi Yunus. Diulang lagi Nabi Yunus kan. Seketika itu Nabi Yunus sudah mulai sadar, wah ini teguran dari Allah. Akhirnya Nabi Yunus pun dibuang, kemudian dimakan eh, apa namanya ikan pada saat itu, dan terus Nabi Yunus ini sadar, kemudian dia berdoa kepada Allah, ya ketika di dalam perut ikan itu, kemudian kembalilah dia, dan pada saat itu Nabi Yunus pun hijrah. Ya. Nabi Isa pun seperti itu, hijrah, ya, hijrah ke Mesir ya bersama ibunya Siti Maryam pada saat itu. Nah juga terjadi, nah ini hijrah ya, hijrah juga di zaman Nabi Muhammad SAW. Ya. Hijrah Rasulullah SAW ternyata di zaman Rasulullah SAW itu apa namanya juga hijrah, hijrah yang terakhir, hijrah yang terakhir. Maksudnya ya Nabi yang terakhir hijrah ya Rasulullah SAW. Nah dan apa namanya oleh ulama ya, sebutlah misalnya Yusuf Qaradawi itu mengatakan apa beda antara nabi terdahulu dengan nabi Rasulullah Muhammad SAW dalam hijrahnya, apa bedanya? Kalau nabi terdahulu ketika dia pindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu tidak lain karena apa? Kalau nabi terdahulu itu karena ingin menyelamatkan dakwah, karena di daerah situ terjadi pengusiran, ya, kebengisan, ya, kemudian eh, penolakan yang sangat keras pada saat itu. Akhirnya dia hijrah. Dan biasanya, nah para nabi terdahulu itu ketika ingin pindah biasanya ditandai dengan apa? Diazab biasanya. Subhanallah ya, kita zaman sekarang ini eh, apa namanya? Barangkali azabnya ditunda dulu oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Kalau dulu langsung diturunkan azab, kemudian Rasulnya hijrah pindah, kemudian melakukan dakwah lagi seperti itu. Begitu dia. Ya. Nah, ini sering saya ingatkan kepada para pemuda ya ketika kami mengisi di beberapa daerah, ayo kita harus taat sama Allah. Ya, kita harus taat sama Allah. Apakah kita tunggu diazab dulu baru mau taat sama Allah? Ya. Coba misalnya ya, orang yang nggak mau sholat misalnya, orang yang nggak mau puasa, orang yang meninggalkan aturan Allah. Seketika itu misalnya dia jadi monyet. Pertanyaannya kemudian, apakah orang akan taat? Pasti akan taat. Kenapa? Takut jadi monyet. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, apakah harus nunggu jadi monyet dulu baru kita mau taat sama Allah? Kan seperti itu. Nunggu dibalikkan dulu seperti Nabi Lut, nunggu dulu di apa namanya tenggelamkan seperti zamannya Nabi Musa. Oh ya, Nabi Musa pun hijrah. Ya, ketika dia dakwah, kebengisan Fir'aun yang luar biasa, pindah dia. Kemudian nikah, kemudian Nabi Musa ini mendapatkan wahyu di atas Bukit Tursina, ya kan, yang terkenal dengan The Ten Commandment itu. Kemudian Musa ini, Nabi Musa diperintahkan lagi hijrah ke Mesir. Ya, dari Madian ya, kalau tidak salah daerahnya itu Madian, kemudian kembali ke Mesir. Diperintahkan Allah untuk apa? Mendakwahi orang-orang Firaun pada saat itu yang bengis ya, yang dimana orang-orang disuruh nyembah dia, nama ini Firaun, dan kisahnya kita sangat
tahu sekali ya ketika saat itu dikejar sampai kepada pinggir laut di tepi laut merah, kemudian diperintahkan Nabi Musa ya, untuk menancapkan tongkatnya, kemudian terbelah lautan, pindah langsung menyeberang seperti itu. Nah, ini Nabi Musa juga ternyata hijrah pada saat itu ya, ketika dia selesai mendapatkan wahyu di Bukit Tursina, kemudian Nabi Musa pindah kembali ke Mesir ini, kemudian bersama kaumnya dia bawa menyeberang apa namanya Laut Merah pada saat itu. Nah, ini bedanya. Kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hijrahnya Rasul seperti apa? Dikatakan para ulama bahwa Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti itu. Rasulullah diperintahkan hijrah oleh Allah. Kalau ternyata apa? Bukan karena kebengisan, ke penolakan yang kuat, ya, penyiksaan dari kaum apa namanya Quraisy pada saat itu, Quraisy jahiliyah, akan tetapi lebih kepada apa? Diperintahkan untuk apa? Menyiapkan kekuatan. Ya. Kalau bahasa-bahasa di para ulama itu untuk menyiapkan apa? Untuk Rasul itu mendapatkan kekuasaan. Dalam bentuk apa kekuasaannya? Dalam bentuk daulah seperti itu. Ya, sunatullahnya ya, alaminya ketika sebuah wilayah itu ada, pasti ada penguasa, ada pemimpin. Nah, pada saat itu Rasul dipersiapkan untuk mendapatkan kekuasaan, kemudian Rasul pindah di sana ya. Rasulullah pada saat itu sebelumnya memang sudah melakukan aktivitas siasah ke sana ya, dia mengirimkan beberapa utusan, kemudian utusan-utusan ini ternyata yang berhasil mendapatkan pertolongan Allah, nusrah dari Allah ya, yaitu siapa? Mus'ab bin Umair yang diutus ke Madinah pada saat itu. Kemudian singkat cerita hijrahlah ke sana dan Rasulullah mendapatkan kekuasaan dari penduduk Madinah pada saat itu dan ditegakkanlah yang namanya Daulah Madinah pada saat itu, negara pertama kaum muslimin yang ada. Ini bedanya antara hijrahnya Nabi terdahulu dengan hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita lihat kisah daripada kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, memang ya di para ulama ya, beliau itu dibagi menjadi 3 fase kehidupan beliau. Yang pertama fase kelahiran beliau, ya kan? Kemudian fase diangkat menjadi nabi, kemudian apa? Fase diberi kekuasaan. Nah, 3 ini. Ya, fase diberi kekuasaan. Nah, pada saat di Madinah, ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fase lahir ya sampai beliau menikah, nah itulah kehidupan berdagang, menikah, dan beliau ini sangat dikenal sebagai orang yang jujur. Ya. Kemudian masuk ke fase berikutnya ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama. Kemudian dilanjutkan dengan dakwah bersama para sahabat pada saat itu. Luar biasa sekali. Pada saat itu mendapat guncangan yang sangat kuat terhadap dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di apa namanya di Mekkah pada saat itu. Ya, para sahabat disiksa. Ya. Kalau kita dengar kisahnya keluarga Yasir, kemudian Bilal bin Rabah dan yang lain banyak yang dikucilkan, banyak yang disiksa dan seterusnya. Bahkan Rasulullah sendiri sering dilempar. Ya. Tapi apa pada saat itu Rasulullah mengatakan pada saat itu kepada para sahabat apa? Sabar. Ya. Rasul belum pada saat itu fasenya belum ada, pada saat itu tidak bisa melindungi secara fisik, tetapi apa? Masih dalam fase yang kedua ini Rasul memerintahkan untuk apa? Sabar sambil terus berdakwah. Ya. Inilah fase Rasul itu di Mekah pada saat itu. Jadi kemudian Rasul hijrah, kemudian mendapatkan kekuasaan di sana, didirikan Daulah Madinah pada saat itu. Kemudian pada saat itu apa? Ketika ada yang mengganggu Islam karena sudah ada kekuatan pada saat itu apa? Diperintahkan untuk melawan. Untuk apa? Melindungi, menjaga Islam. Artinya apa?
hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Madinah itu untuk apa? Apa namanya? Untuk menghimpun kekuatan, untuk apa? Memberantas kezaliman. Nah ini bahasanya para ulama itu seperti itu. Kalau dulu nabi-nabi terdahulu itu lari dari kezaliman untuk menyelamatkan dakwah mereka, kalau Rasulullah apa? Mempersiapkan kekuatan untuk apa? Memberantas kezaliman, ya kan? Dan menegakkan keadilan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah di Madinah selama 13 tahun, kemudian setelah itu turun perintah hijrah dari Makkah menuju Madinah, ya, sebagaimana yang sudah kita ceritakan tadi. Peristiwa ini dijadikan tolak ukur penanggalan hijriah. Nah, ketika zamannya sahabat Umar bin Khattab, pada saat itu diperlukanlah penanggalan. Kemudian dibicarakan ini penanggalan ini dari mana mulainya? Penanggalan ya. Kalau kita lihat penanggalan Masehi kan ada awalnya tuh 1 Masehi ya. Kalau waktu belum ada Masehi makanya ada istilah SM sebelum Masehi. Ada awal. Kemudian penanggalan-penanggalan Jepang ternyata ada. Kalau kita lihat di teks proklamasi yang asli itu kan tahunnya tahun berapa itu? Sudah ribuan kalau tidak salah. Penanggalan Jepang pada saat itu. Kemudian ada penanggalan macam-macam. Ada penanggalan Jawa ada juga ya. Jepang ada juga. Dan Islam pada saat itu juga ya di apa rasa perlu untuk membuat penanggalan. Tentu saja nanti berkaitan tentang waktu dan sebagainya. Nah, dari mana memulainya? Nah, pada saat itu keputusannya adalah apa? Ketika penanggalannya dimulai itu pada saat apa? Rasulullah hijrah ke Madinah. Karena pada saat itu merupakan event peristiwa yang sangat-sangat penting ya, dalam kehidupan kaum muslimin. Makanya dibuat pada saat itu peristiwanya adalah hijrah. Ya. Ini yang terjadi yang di masa Rasulullah. Ya, hijrah Rasulullah dan sahabat menempuh jarak yang apa namanya yang sangat panjang ya. Kalau untuk ukuran sekarang sangat panjang ya. Sangat panjang. Kalau untuk ukuran dulu ya sangat panjang sekali. Ini perjalanan makan berapa malam ya kan? 470 kilometer. Waktu yang cukup panjang pada saat itu karena pada saat itu kendaraan yang paling apa namanya paling cepat ya pada saat itu ya yang paling sering digunakan adalah unta ya. Kalau tercepat barangkali kuda ya. Kalau menyeberang lautan ya perahu sederhana ya kan. Beda dengan sekarang kalau 470 km mungkin kalau pakai pesawat mungkin sekitar setengah jam atau 40-an menit ya. Seperti itu. Tapi kalau dulu jauh sekali ya. Tapi artinya apa? Hijrah Rasul ini merupakan perjuangan yang luar biasa juga. Ya. Perjuangan dari perjalanannya. Perjuangan apa lagi? Meninggalkan harta benda. Ya, banyak kisah-kisah sahabat yang apa namanya meninggalkan harta bendanya, bahkan meninggalkan anak istrinya, ya kan? Ketika berhijrah ini. Ini luar biasa pengorbanannya sudah jauh, kemudian harus meninggalkan harta benda, semua usaha ditinggalkan, meninggalkan keluarga, kemudian resiko disiksa, ya, dibunuh, ya, atau ditawan itu ada seperti itu. Tapi tetap Rasulullah melakukan hijrah karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk mempersiapkan kekuatan pada saat itu. Nah, kemudian, ini tadi sebagaimana yang sudah disebutkan hijrah itu adalah apa perintah Allah. Hijrah itu adalah perintah Allah. Sebagaimana di dalam Quran surah Al-Isra disebutkan dalam Quran surah Al-Isra ayat 76. Al-Isra ayat 76 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم.
Ain kadu la yastafizuna la yastafizunaka minal ardi liyukhrijuka minha wa idzal la yalbasuna khilafaka illa qadila. Dan sesungguhnya benar-benar hampir membuatmu gelisah di negeri Mekah ya, pada saat itu, untuk mengusirmu daripadanya. Dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu mereka tidak akan mereka tidak tinggal, melainkan apa? Sebentar saja. Ya, ini berkaitan tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Ya. Ya, itu bukan karena pengusiran kaum Quraisy, bukan kezaliman kaum Quraisy, kebengisan mereka, penindasan mereka, akan tetapi apa? Semata-mata karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Quran surah Al-Isra ayat 76 tentang perintah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah hijrah ke Madinah sekali lagi bukan karena kegagalan, pengusiran atau takut penganiayaan, akan tetapi merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berkaitan tentang cerita hijrah Nabi dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lantas hijrah itu apa? Kita sering sekarang kan ya mendengar hijrah, komunitas hijrah, ya, ayo hijrah dan seterusnya. Bahkan nama anaknya dikasih nama hijrah, ya ayo hijrah ya. Jadi seperti itu. Ya ini kita membahas tentang makna hijrah itu sendiri ya, yang dimana kita tahu hijrah ini berasal dari kata bahasa Arab, ya, bahasa Arab dari kata hajaro. Hajaro ini fi'ilnya, fi'il madhi. Fi'il madhinya dari kata hajaro. Ya. Hajaro ini, hajaro itu dari kata hajaro yuhajiru muhazarotan wa hijrotan. Ya, yang artinya apa? Hajaro ini tarkul ula listani, listania. Hajaro itu didu itu lawan dari kata al-wasal atau menetap. Makna kata hijrah ini meninggalkan dari yang pertama menuju yang kedua. Nah, ini ya, meninggalkan yang pertama dari yang kedua. Tidak berdiam atau bertetap diri. Jadi pindah, meninggalkan yang pertama ya. Nah, tapi ingat bukan berarti masalah ini masalah tentang pacaran ya. Meninggalkan yang pertama sehingga menjadi mantan kemudian menuju yang kedua. Bukan itu maksudnya. Meninggalkan istri pertama menjadi istri kepada istri yang kedua. Bukan itu ya. Tetapi ini berkaitan tentang apa? Hijrah menuju kebaikan. Ya. Dari keburukan hijrah kemudian ke kebaikan. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa seorang Muslim adalah orang yang menjadikan Muslim lain selamat dari lisan dan tangannya. Ya, seorang yang berhijrah adalah yang meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, Nasai, Ahmad, Hakim, Ibnu Hibban dan Humaydi. Nah ini jadi hijrah menuju kebaikan. Ya, seperti itu. Ini makna daripada hijrah menuju kebaikan. Ya, dan juga para ulama juga kalau melihat hakikat daripada hijrah ini yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah berpindah, ya, dari tempat di mana itu ditegakkan kekufuran, ya, pada saat itu di Makkah pada saat itu yang dimana dikuasai oleh orang-orang Quraisy menuju kepada apa? Yang menegakkan hukum Allah. Ya, ini di Madinah pada saat itu. Kemudian mendapatkan kekuatan di situ untuk apa? Menyebarkan
hukum-hukum Allah ke segala penjuru, termasuk ke Makkah pada saat itu. Seperti itu makna daripada hijrah. Sekarang bagaimana gambarannya ini makna hijrah? Hijrah yang dulunya pacaran, kemudian kalau dari konteksnya hadis ini, ya kan, pacaran itu baik atau tidak? Nah, ya kan, teman-teman sekalian, nah itu kita bisa ngukurnya. Kalau mungkin ngukur dari segi manfaat, bisa jadi pacaran itu baik untuk memotivasi belajar, ya kan? Untuk apalagi untuk senang-senang. Oh, ini baik, ya kan? Akan tetapi apakah dari sisi agama bagaimana? Ya kan? Di dalam hadis dikatakan la yakhluwanna ahadukum bi imra'atin fa inna syaitana farisa. Kalau berdua-duaan yang bukan mahram, bukan muhrim, bukan mahram ya, maka yang ketiganya adalah setan. Berarti ada keharaman di situ. Nah, tidak diperbolehkan ya, aktivitas berdua-duaan. Kalau dalam pacaran berdua-duaan tidak, belum tentu. Tapi kalau berdua-duaan nggak boleh. Pacarannya bagaimana lagi? SMS-an aja tapi tidak pernah ketemu. Bagaimana dengan ini? Oh, para ulama sudah ngasih tahu ya bahwa di dalam hadis misalnya ada zina itu ada zina yang majazi. Zina majazi ini adalah salah satunya adalah pikiran. Ya. Kira-kira kalau mikirkan yang bukan haknya, mahramnya gimana? Nah, juga termasuk zina majazi. Tidak boleh lagi. Kena semuanya. Ya. Kemudian para ulama juga mengatakan tidak boleh ada hubungan kalau bukan hubungan nikah. Kalau hubungan cuma hubungan rindu, hubungan sayang-sayangan, nah ini tidak diperbolehkan. Ya, kalau sayang-sayangan, rindu-rinduan, nah nanti kalau sudah sah, sudah akad nikah. Nah, gitu. Mengumbar aurat, yang dulunya mengumbar aurat berubah menjadi menutup auratnya, ya, secara sempurna. Ya, auratnya laki-laki ya, dari pusar baina surratihi wa rukbatihi. Ya, dari pusar sampai lutut, antara pusar sampai lutut. Kalau untuk menghindari ikhtilaf ya dari pusat sampai lutut, nah, ditutup. Lebih rapi lagi kalau keluar, nah maka menutup semuanya. Pakai baju yang rapi ketika keluar, ketika ke sekolah dan seterusnya. Yang suka gibah, ngomongin orang, mulai dijaga lisannya. Yang suka ngumpat orang, mengolok orang, jaga lisannya. Ya. Meninggalkan ibadah, menjadi rajin ibadah. Nah, yang terpenting kalau meninggalkan aturan Allah, maka berubah menjadi apa? Menerapkan aturan Allah dalam semua aspek kehidupan kita, mulai dari pribadi, masyarakat, negara, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, ya. Semuanya diterapkan dalam kehidupan kita. Kan ada perintah Allah, udkhulu fi silmi kafah. Ya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh, dan janganlah kamu menaati apa? Menuruti langkah-langkah setan. Karena setan itu nggak mau taat sama Allah. Ya, kalau kita tidak taat sama Allah berarti ngikut apa namanya langkah-langkah setan. Ya, langkah setan itu tidak mau taat sama Allah, tidak mau taat seluruh sama Allah, tidak mau taat secara seluruhan ya. Seperti itu. Ya, jadi ini penting. Ya, pertanyaannya kemudian, apakah kita sudah hijrah? Ya, dan apakah kita sudah mempersiapkan untuk hijrah atau tempat hijrah tadi, ya, sebagaimana makna hijrah itu kata para ulama adalah berpindah dari satu tempat, di situ ada kekufuran, kemudian kepada Islam. Sudah dipersiapkan tidak? Ya. Dakwahnya sudah dipersiapkan tidak? Kemudian diri kita sudah dipersiapkan tidak untuk berpindah kepada kebaikan ini? Nah, maka dari itu penting untuk kita apa? Mempersiapkan keberanian diri, keteguhan, kekonsistenan. Berani, tidak semua orang berani loh. Kadang kita itu takut-takut, oh nanti kalau orang tua ngomong gini gimana? Kalau saya kerudungan gimana? Ya, kalau tidak kerudung jadi kerudung, waduh gimana nanti tetangga saya, teman-teman saya dan seterusnya. Waduh nanti rambut saya apa namanya saya tutup, waduh gimana nih? Nah, itu butuh keberanian.
yang tadinya tidak pacaran, yang menjadi pacar, yang pacaran mau berubah jadi pacaran. Aduh, gimana ini nanti dimarahin. Ya, bapaknya sudah percaya sama gue, sama aku ya kan, ngajak anaknya jalan karena anaknya sudah merasa cocok, merasa enak. Waduh, kalau saya putusin gimana ini? Oh, itu butuh keberanian memang. Hijrah itu butuh keberanian, apalagi dalam menerapkan aturan Allah. Sebagaimana tadi para nabi ketika dia dakwah, itu kan di apa namanya, menghadapi kezaliman orang, menghadapi apa namanya, penindasan dan seterusnya, itu harus berani memang. Sampai-sampai diusir dari tempatnya ya kan, disuruh pindah, jangan tinggal di sini, tinggal di sana. Nah, itu butuh keteguhan juga, keteguhan, kekuatan diri ya kan? Kekuatan diri. Waduh, ini harus teguh, kuat ya, ya. Seperti itu. Jangan misalnya mau berkerudung, takut apa? Nanti rambutnya yang indah, yang sudah diwarnain, sudah dilurusin, takut tidak kelihatan. Waduh, nanti tidak cantik lagi. Aduh, kurang keteguhan diri nih ya. Ya kan, seperti itu. Kemudian begitu pula dalam dakwah, mempersiapkan wilayah untuk menerapkan hukum-hukum Allah itu butuh keteguhan diri kita. Ya, teguh. Teguh itu ya nanti tergambar dalam apa namanya, perilaku dia. Ya, yang mana kemudian dia ketika ada amanah, oh pokoknya jalanin, ya kan, seperti itu. Dakwahnya seperti itu. Konsisten, konsistenan ini penting juga. Banyak orang yang dulunya sudah baik berubah menjadi buruk. Kenapa? Karena tidak konsisten. Sudah dakwah, lepas dari dakwah tidak konsisten. Ya, walaupun ibaratnya itu kalau pohonnya sehat, ya nanti kalau daunnya berguguran, nanti akan ada daun-daun yang baru. Nah, ini ibaratnya seperti itu. Tapi juga ya butuh konsisten, ya konsisten. Saya belajar daripada guru-guru saya ya kan, yang dulunya hidupnya dalam kungkungan sekularisme, kemudian dia beralih kepada Islam, kemudian dia berdakwah lama sekali sampai sekarang tetap istiqomah berdakwah. Subhanallah. Nah, ini kalau sama guru-guru kita yang sudah lama memulai dakwah, nah ini kita belajar dari mereka. Ini butuh kekonsistenan. Konsisten ini butuh motivasi diri, juga butuh motivasi orang lain. Kadang kita itu malas, harus dimotivasi. Kadang kita itu yang tadinya sudah mulai baik, mau kembali lagi kepada keburukan, itu kalau nggak ada yang motivasi dari luar, akan kembali lagi. Nah, makanya harus ada lingkungan yang mendukung kita. Ya, kalau bahasa psikologisnya begitu, ada lingkungan yang mendukung, ya kan? Atau ada apa namanya, pokoknya lingkungan lah ya, seperti itu yang bisa mendukung, ya kan. Kemudian eh, ya kalau bahasanya berteman, bahasa kita ya berteman dengan orang-orang yang soleh, ya kan? Berteman dengan penjual minyak harum, kita ikut harum. Tapi kalau kita berteman dengan pandai besi, ikutan bau besi. Itu gambaran saja. Ya, kalau berteman sama penjual sate kambing, akan terikut kita wanginya sate kambing. Akan tetapi kalau kita ngikut sama kambing, maka kita akan aroma tercium aroma kambing. Akhirnya apa? Berteman dengan orang-orang yang konsisten, yang istiqomah, sehingga kita juga nanti ada yang membimbing kita untuk senantiasa istiqomah. Ketika ada malas, yang kuat datangi guru-guru kita, ya, musyrif kita, minta dinasehatin, ya jangan didiamkan. Di WA nggak dibalas, guru-gurunya WA nggak dibalas. Nah, ini yang berbahaya ya. Mudah-mudahan ya saya mengingatkan diri saya pribadi, juga teman-teman sekalian ya, untuk senantiasa konsisten minta petunjuk guru kalau misalnya mulai-mulai ada rasa-rasa untuk tidak konsisten di jalan Allah ini, ya kan. Rubah diri menjadi baik dan istiqomah, sumastakom. Kemudian beristiqomahlah. Kata Allah kan seperti itu ya, konsisten. Akan tetapi juga
tiga hal di atas ini perlu dilandasi dengan apa? Ilmu. Kalau kita hanya berani, tapi beraninya pada hal yang salah, rugi kan ya? Berani untuk hal-hal yang salah. Berani kalau nembak cewek. Berani kalau melakukan aksi maksiat. Ya kan? Dulu ada itu saya lihat salah satu waktu di luar pandemi nih ya. Ketika di masa habis-habis sahur ya, di bulan Ramadan. Itu ada saya lihat rombongan pemuda buka baju, bahkan ada yang lepas celana, hanya pakai celana dalam saja di jalanan. Beraninya untuk hal-hal yang seperti itu. Ketika disuruh sholat, wah, cemen ya kan. Nah ini ya, seperti itu. Perlunya ilmu itu seperti itu. Supaya apa? Keberanian, keteguhan, kekonsistenannya ini pada hal-hal yang benar. Nah ini ilmu fungsinya, mengarahkan orang kepada kebenaran. Juga iman, ya, iman, akidah yang kuat, ketaatan kita kepada Allah, landasan keimanan. Sehingganya apa? Orang nasihat-nasihat ulama dulu ketika kita hilang keistiqomahan, maka apa? Kaji lagi itu berkaitan tentang akidah, sehingga memperkuat kita. Ya, kalau Allah yang menjadi landasan kita itu akan kuat sekali. Nah ini berkaitan dengan keimanan ya. Kita pelajari balasan-balasan Allah untuk orang-orang yang istiqomah. Kita memperkuat keyakinan kita kepada Allah, bahwasanya Allah yang menciptakan bumi ini, Allah menciptakan rezeki. Ya, kalau kita ingat kisahnya Al-Balakhi, mohon maaf, Ibrahim bin Adham, ya, Ibrahim bin Adham itu pernah ditanya oleh seorang pemuda yang pemuda ini suka maksiat. Wahai Ibrahim bin Adham, salah seorang tokoh sufi yang terkenal, bagaimana cara saya ini untuk bertobat kepada Allah? Saya ini pelaku maksiat. Bagaimana caranya? Saya sudah berkali-kali mau tobat tidak bisa-bisa. Bagaimana caranya wahai Ibrahim bin Adham? Apa kata Ibrahim bin Adham? Ya silakan aja kamu maksiat. Akan tetapi apa? Pada saat kamu maksiat, jangan kamu tinggal di buminya Allah. Kira-kira bisa tidak? Oh, tidak bisa. Bagaimana saya tinggal di bumi Allah? Bagaimana saya mau tinggal kalau bukan di bumi Allah? Nah, kemudian kata Ibrahim bin Adham, ya kenapa kamu maksiat? Karena di bumi Allah dilarang bermaksiat. Kemudian ceritakanlah wahai Ibrahim bin Adham. Dia ceritakan terus sampai ditanya, kalau kamu mau maksiat, jangan sampai kamu makan rezeki Allah. Kemudian bagaimana mungkin mau makan kata pemuda tadi kepada Ibrahim bin Adham, bagaimana mungkin saya tidak makan rezekinya Allah, sementara saya itu setiap makan apa yang masuk ke dalam perut saya, bahkan air liur yang tertelan oleh saya itu adalah bagian daripada rezeki Allah. Kemudian kata Ibrahim bin Adham, kalau gitu ngapain kamu maksiat? Kalau masih kamu itu makan rezekinya Allah. Sampai terakhir ada beberapa ditanya, kita singkat cerita. Kalau begitu nanti terakhir, kalau kamu masih mau maksiat, maka mintalah kamu nanti kalau sudah dijebloskan ke dalam neraka, minta kamu dikeluarkan dari neraka. Minta dihidupkan lagi. Tidak bisa sudah. Kalau sudah di neraka, nggak bisa lagi kembali. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya keimanan kepada Allah Subhanahu untuk memperkuat kita. Nah, ini landasannya iman kuat pasti. Kemudian ketaatan. Nah, ini ketaatan kalau sudah imannya kuat, ketaatannya juga nanti pasti akan kuat. Tentu saja iman yang dilandasi dengan ilmu tadi itu pasti akan taat, ya, taat kepada Allah Subhanahu dengan pada seluruh aspek kehidupan dia. Taat kepada Allah. Betapa para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi contoh untuk kita betapa taatnya, luar biasa. Ketika diutus Rasul untuk dakwah keluar, diutus keluar mereka. Ketika dikirim keluar ya, bayangkan kalau kita sholat di Masjidil Haram itu pahalanya berapa? 100.000 kali lipat daripada masjid-masjid lain. Akan tetapi sahabat itu tetap mau dia keluar dari Makkah untuk berdakwah ke tempat yang lain ya.
Nah, ini tentu saja setelah apa namanya peristiwa Fathul Makkah. Ya kan? Mau keluar itu bagaimana caranya? Karena ketaatannya kepada Rasulullah. Dan dia tahu pasti Rasulullah itu menjanjikan sesuatu yang lebih daripada sholat di Masjidil Haram tadi. Kalau dia mau berdakwah di luar Makkah, menyampaikan cahaya Islam, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini luar biasa ketaatan para sahabat, ya. Ini menjadi contoh untuk kita, ya. Nah, ini barangkali kita butuh keberanian, keteguhan, kekonsistenan dan dilandasi oleh ilmu, iman dan ketaatan. Insya Allah bekal hijrah di jalan Allah, kalau kita miliki semua itu, insya Allah kita ada bekal sehingga kita dapat hijrah menuju kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.